Gender dan kesetaraan gender. Gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat, serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Gender itu berasal dari bahasa Latin, genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, mengurus keluarga dan anak, akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Tujuan dilakukan kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals atau SDG, atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, yang terdiri dari 17 tujuan atau goal dan 169 sasaran atau target. Dalam TPB tersebut, terdapat satu tujuan untuk mencapai kesetaraan gender, serta memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan SDG tentang mencapai kesetaraan gender serta memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan memiliki target, yaitu 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi. 2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan kaum perempuan baik di ruang publik maupun pribadi. 3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan. 4. Menyadari, mengenali, dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tangga. 5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Masyarakat Indonesia umumnya menganut budaya patriarki yang begitu kental. Laki-laki selalu diprioritaskan daripada perempuan. Walaupun kasus ketidaksetaraan gender di masyarakat tidak ekstrim seperti masa lalu, namun masih ada tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak terekspos media. Berikut bentuk dari kesetaraan gender. 1. Posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Perempuan tidak disubordinasi oleh laki-laki di masyarakat. Walaupun masih ada kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. Misalkan saja, perempuan tidak ikut andil dalam menentukan suatu kebijakan di desa. Perempuan tetap memiliki posisi penting di masyarakat untuk menentukan keputusan demi keadilan perempuan maupun laki-laki. 2. Mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Pada masa kini, perempuan memiliki akses yang sama untuk sekolah setinggi mungkin. Seperti contoh, beberapa selebritas perempuan yang menempuh pendidikan hingga jenjang S2 dan S3. Kenyataan ini juga bisa kita lihat secara keseluruhan. Perempuan sudah diperbolehkan menempuh pendidikan formal sampai tingkat tertinggi. 3. Mendapatkan ruang untuk berpolitik. Perempuan masa kini sudah menepati posisi di bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. Namun mungkin saja posisi jabatan perempuan untuk adil dalam membuat kebijakan masih kurang diperhatikan. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin organisasi bahkan negara. Tantangan yang menghalangi kesetaraan gender bagi perempuan pertama adalah masih ada budaya patriarki di Indonesia. Contoh budaya patriarki di Indonesia sangatlah banyak. Yang terdekatnya adalah pada ruang lingkup keluarga. Contohnya, sang istri yang hanya boleh menghendaki kehendak suaminya tanpa ada ruang diskusi satu sama lain. Dan masih banyak lagi budaya patriarki di Indonesia. Budaya patriarki ini telah banyak menyebabkan kasus KDRT di Indonesia. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan dan anak. Pada data riset KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa pada tahun 2016 saat ini, rata-rata pendidikan yang diperoleh oleh perempuan yaitu pada kelas 2 SMP, kelas 2 sekolah menengah pertama, atau rata-rata hanya selama 7,5 tahun. Ditarik kesimpulan bahwa pendidikan pada perempuan masih minim aksesnya, dan juga hal tersebut disebabkan oleh perekonomian yang rendah, sehingga memaksakan para perempuan untuk memilih untuk menikah daripada untuk melanjutkan pendidikannya. Tantangan ketiga adalah budaya pernikahan dini. Budaya pernikahan dini masih banyak dilakukan di Indonesia. Pada data BPS 2020, pernikahan usia dini pada anak terjadi sebanyak 10,82% pada tahun 2019. Dan bisa dikatakan bahwa dampak negatif dari budaya pernikahan dini yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia ini memberikan banyak dampak negatif bagi perempuan.
yaitu pada kesehatan mentalnya maupun hak-haknya yang tidak dapatkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadi budaya pernikahan dini ini. Menurut Marianti dan Saktikasi 2009, ada 6 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena ada paksaan dari orang tua. Yang kedua, karena ada pergaulan bebas. Yang ketiga, terjadi kehamilan di luar nikah. Yang keempat, karena faktor ekonomi. Yang kelima, karena faktor lingkungan. Dan terakhir, karena pendidikan yang rendah. Peran mahasiswa dalam mendukung kesetaraan gender. Mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan harus turut hadir dan memperjuangkan hak-hak para wanita dalam mendukung kesetaraan gender. Tidak hanya dengan berdemo atau membuat slogan-slogan di sosial media saja. Mahasiswa perlu terjun langsung ke masyarakat dan mulai melakukan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Ada banyak sekali cara mahasiswa untuk melakukan perubahan pada isu kesetaraan gender. Yang pertama, mahasiswa harus sudah mulai terbiasa dengan pria maupun wanita untuk bisa menduduki jabatan dalam organisasi di kampus. Saat ini, ada banyak organisasi-organisasi yang memiliki program kerja yang sangat bagus. Dengan banyaknya organisasi ini, diharapkan mahasiswi bisa memiliki kedudukan yang sama dengan para mahasiswa. Dengan begitu, para wanita juga bisa menjadi kepala atau koordinator dari suatu organisasi. Yang kedua, mahasiswa bisa terjun langsung ke masyarakat untuk membagikan ilmu kepada adik-adik perempuan kita di desa yang tidak bisa bersekolah layak seperti kita. Dengan adanya pandemi seperti sekarang, banyak sekali anak-anak kecil yang putus sekolah karena kurangnya ekonomi akibat dampak daripada pandemi. Dengan adanya agenda-agenda yang dilakukan oleh mahasiswa untuk turun ke masyarakat, hal ini bisa meningkatkan kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan. Poin terakhir, poin ketiga, mahasiswa bisa melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga agar bisa produktif dan tidak diam saja di rumah. Saat ini, UMKM menjadi sorotan oleh banyak karena produknya yang sangat berguna bagi banyak orang. Oleh karena itu, mahasiswa mulai melakukan sosialisasi agar para ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa menjadi pemimpin atas usaha yang dijalaninya. Dengan begitu, stereotip ekal wanita tidak bisa menghasilkan uang dan tidak memiliki kekuasaan itu bisa dibantah dan terpatahkan. Adapun kesimpulan daripada materi saya ini, dengan banyak cara yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa tersebut, pandangan-pandangan secara gender akan semakin terbuka. Banyak orang yang merendahkan kaum perempuan dikarenakan tidak adanya yang berani untuk mendobrak dan mematahkan stereotip itu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus gencar akan isu ini dan harus cepat mengatasi masalah tentang kesenjangan gender dan kesenjangan gender yang ada di Indonesia.